Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan punya rencana yang besar dan melibatkan kita untuk melihat tugas yang besar dengan Israel. 14 Mei 2006, Tuhan membangkitkan Papua dalam satu pergerakan yang besar untuk melihat dan menghormati perjanjian Tuhan yang kekal dengan Israel. Pergerakan buat Israel bukan pergerakan politik. Pergerakan buat Israel bukan pergerakan agamawi. Dan pergerakan buat Israel satu pergerakan perjanjian secara iman yang besar di hadapan Tuhan untuk menghormati dan melihat akan perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Berita ini 3 tahun yang lalu Tuhan kerjakan di tanah Papua. Dan pada tahun 2010 kita bersyukur memuji Tuhan di mana Sulawesi Tengah dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Di kota Bali, Tuhan membangkitkan mereka juga untuk melihat tugas yang besar dengan Israel. Ini satu pujian yang kita kembalikan kepada Tuhan. Saudara sekalian, panggilan buat Israel bukan panggilan satu suku. Panggilan buat Israel bukan panggilan satu bangsa. Bukan satu gereja. Tapi panggilan buat Israel panggilan suku, panggilan kebangsaan. Sehingga semua kita boleh dipanggil untuk melihat dan menghormati perjanjian Tuhan yang besar atas hidup kita. Di sini kita melihat bagaimana pada tanggal 28 Januari 2010 di kota Kelei di Sulawesi Tengah, Poso sedang terjadi satu pergerakan kebangkitan rohani, satu pergerakan Sion untuk orang-orang di Sulawesi Tengah, di Poso, di Kampung Kelei, untuk melihat tugas dan perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Dalam Yesaya pasal 62, firman Tuhan berkata, oleh karena Sion, aku tak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem, aku tak dapat tinggal tenang, sampai kebenaran Tuhan memerintah atas Yerusalem. Saudara sekalian, ini satu mujizat terbesar di mana orang-orang percaya yang ada di Sulawesi Tengah, di Kampung Kelei, Poso, dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat tugas dan tanggung jawab secara iman di hadapan Tuhan untuk memenuhi perjanjian Tuhan dengan Israel. Semua orang-orang di Poso mulai dibangkitkan dan disadarkan oleh Tuhan untuk melihat perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, Yesaya pasal 52 firman Tuhan berkata, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Tuhanmu itu Raja, Tuhanmu itu Raja. Perkataan Tuhanmu itu Raja merupakan proklamasi keselamatan Tuhan menjelang akhir zaman. Proklamasi keselamatan pertama, Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dunia. Dan proklamasi keselamatan menjelang akhir zaman tahap kedua adalah Tuhan Yesus Kristus akan menjadi Raja atas Israel. Dan perkataan ini menunjukkan tanda-tanda Tuhan akan menyelamatkan Sion. Penyelamatan Sion oleh Tuhan dimulai ketika proklamasi kebenaran Tuhan kepada segala bangsa bahwa Tuhan akan menjadi Raja di Sion. Berita ini yang harus disampaikan ke seluruh dunia, dan secara khusus kita melihat bagaimana anak-anak, orang dewasa, orang-orang percaya yang ada di Sulawesi Tengah boleh dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Jadi tanda yang pertama Tuhan menyelamatkan Sion adalah pengakuan dan proklamasi dari semua orang yang percaya kepada Kristus dengan satu perkataan, Tuhan akan menjadi Raja di Sion. Tanda yang kedua, di mana Tuhan akan menyelamatkan Sion, dalam ayat yang ke-8 dari Yesaya 52. Dengarkanlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai. Sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat
bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Saudara-saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, pergerakan Sion, anak-anak di Papua, di kota Jayapura sedang beribadah dan menghormati kepada Tuhan. Dan di sini kita melihat tanda Tuhan menyelamatkan Sion. Yang kedua adalah bagaimana orang-orang Yahudi, semua umat Israel akan dibawa kembali oleh Tuhan ke Yerusalem. Orang Israel akan melihat bagaimana Tuhan kembali dengan mata jasmani mereka ke Yerusalem. Waktu Tuhan kembali ke Yerusalem, ini pertanda bahwa Tuhan telah menyelamatkan Sion. Waktu Tuhan menyelamatkan Sion dengan kematiannya di Bukit Golgota, Tuhan juga akan kembali dengan tubuh yang jasmani, dengan keadaan yang normal. Sesuatu pertanda bahwa Tuhan juga akan menyelamatkan Sion. Dan ayat yang ke-9 Yesaya pasal 52, bergembiralah, bersorak-soraklah, bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai reruntuhan Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umatnya, telah menebus Yerusalem. Tanda yang ketiga di mana Tuhan menyelamatkan Sion adalah Tuhan akan menjadi penghibur bagi Yerusalem. Dan penghiburan Tuhan bagi Yerusalem bukan dimulai dengan puji-pujian dari Tuhan. Penghiburan Tuhan bagi Yerusalem bukan dengan satu kor-kor yang besar. Tapi puji-pujian bagi Yerusalem dari Tuhan adalah melalui peristiwa Golgota berdarah. Dalam ayat yang ke-10 Yesaya 52, firman Tuhan berkata, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Saudara, Tuhan menghibur Sion itu dengan darahnya sendiri. Tuhan menghibur Sion melalui peristiwa Golgota berdarah. Jadi penghiburan kepada Sion itu berangkat dari penderitaan Kristus. Penghiburan Tuhan kepada Sion itu dimulai dengan peristiwa kematian Yesus di Bukit Golgota. Dan kematian Yesus di Bukit Golgota membuktikan, menubuatkan kepada kita bahwa Tuhan juga akan kembali untuk menyelamatkan Sion. Dari tanda yang keempat, ketika Tuhan menyelamatkan Sion itu, Tuhan melakukannya melalui peristiwa Golgota berdarah. Berita ini telah masuk kepada semua saudara-saudara anak-anak yang ada di dalam penjara. Hari Minggu mereka diajar bagaimana tentang dosa harus diakui, kejahatan pelanggaran harus ditinggalkan. Lalu mereka mengambil keputusan untuk percaya kepada Yesus, meninggalkan kejahatan, lalu berdiri di hadapan Tuhan. Darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota sanggup mengampuni dosa saudara. Darah Yesus yang mengalir di Bukit Golgota sanggup memulihkan hidup saudara. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Yesus Tuhan melakukan penghiburan bagi Yerusalem Israel dengan darahnya sendiri. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kita untuk melakukan penghiburan bagi Yerusalem. Firman Tuhan berkata, hiburkanlah, hiburkanlah umatku. Demikianlah firman Tuhan. Penghiburan bagi Yerusalem ini merupakan wujud penghormatan kita kepada peristiwa Golgota berdarah. Penghiburan bagi Yerusalem membuktikan bahwa sukacita karena Yerusalem tinggal tetap untuk selama-lamanya. Sukacita abadi hanya kita dapatkan ketika kita berdiri untuk perkara-perkara Sion. Sukacita Yerusalem berangkat dari kegirangan, hormat dan pujian kepada Tuhan atas darahnya, pengorbanannya yang sudah mengalir di Bukit Golgota. Anak-anak di Serer, Sorong Selatan, Timnabuan sedang berdiri, sedang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, mengagumkan Tuhan, meninggikan Tuhan dengan puji-pujian di hadapannya. Karena mereka tahu bahwa kegirangan sukacita bagi Yerusalem merupakan penghormatan kita kepada peristiwa Golgota berdarah.
Penghormatan, penghiburan kepada Yerusalem merupakan penghormatan kepada anugerah Tuhan yang besar. Penghiburan kepada Yerusalem merupakan wujud penghormatan kita kepada peristiwa Golgota berdarah. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, kita tidak diselamatkan. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, sukacita tidak akan menjadi bagian dari orang-orang Yahudi. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, maka sia-sialah puji-pujian kita. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, sia-sialah panggilan doa kita buat Israel. Kalau Yesus tidak mati di Golgota, sia-sialah pergerakan Sion yang kita lakukan di dalam hidup kita. Kematian Yesus di Golgota membawa kita untuk melihat sukacita abadi yang terbesar yang ditawarkan oleh Tuhan. Saudara sekalian, sukacita yang sejati berangkat dari penderitaan Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Dan penderitaan kematian Yesus Kristus di Bukit Golgota ini pertanda bahwa keselamatan harus sampai kepada bangsa-bangsa lain. Bapak, Ibu, saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, anak-anak di Israel sedang memuji dan memuliakan Tuhan. Anak-anak di Israel sedang mengagumkan kebesaran Tuhan, perjanjiannya, pujiannya, pengagungannya yang sudah dilakukan dan dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Di sini mereka dididik untuk melihat bagaimana betapa penting tanggung jawab iman kita di hadapan Tuhan. Anak-anak sedang berdiri di hadapan Tuhan untuk memproklamasikan perjanjian doa mereka di hadapan Tuhan. Mereka sedang berdiri di Israel untuk melihat tujuan Tuhan dan rencana Tuhan yang besar dengan Israel. Karena mereka tahu bahwa keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi melalui Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus berasal dari keturunan Daud. Tuhan Yesus berasal dari keturunan Israel. Sehingga pergerakan Sion, doa-doa bagi Israel harus menjadi bagian kita hari demi hari. Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa. Saudara sekalian, waktu Yesus mati di Golgota, ini proklamasi keselamatan Tuhan bagi segala bangsa. Jadi hanya bangsa, orang-orang yang sudah percaya kepada Kristus yang wajib mengembalikan puji-pujian kepada Tuhan, sorak-sorai kepada Tuhan, dan penghiburan bagi Yerusalem. Dalam ayatnya yang ke-10, firman Tuhan berkata, Tuhan telah menunjukkan tangannya yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi melihat keselamatan yang datang dari Tuhan kita. Kadangkala orang berkata, kenapa kita harus berdiri buat Israel? Kenapa kita harus mengasihi orang Yahudi? Bukankah mereka telah menyalibkan Yesus? Saudara, betul perkataan saudara. Kalau orang Yahudi tidak menyalibkan Yesus, kita tidak diselamatkan. Karena orang Yahudi menyalibkan Yesus, maka kita diselamatkan. Kegagalan Israel, kemuliaan bangsa-bangsa. Kemuliaan Israel, kepenuhan Tuhan bagi dunia. Dan di sini kita melihat bagaimana Tuhan membawa kami untuk membangkitkan pergerakan Sion di kota-kota Ambai, di pulau-pulau Ambai. Ambai dalam arti pergerakan Sion, aku mau berdiri bagi Israel. Ambai, aku mau bangkit bagi Israel. Itulah sebabnya, saudara-saudara sekalian, waktu kita bangkit dan berdiri buat Israel, mujizat tanda heran akan terjadi atas hidup kita. Waktu kita berdiri bagi Israel, Tuhan akan menunjukkan kemuliaannya. Satu contoh kita lihat, waktu Israel keluar dari Mesir, laut Teberau terbelah dua. Dan di kampung Wamori, waktu orang-orang di Wamori, Ambai, mengambil keputusan untuk berdiri bagi Israel, Tuhan menurunkan mujizatnya atas hidup mereka. Tuhan menyatakan mujizatnya. Waktu kami sedang berdoa
dengan jemaat Tuhan di Wamori. Kita lihat di film ini ada 4 cahaya, ada cahaya yang turun di dalam gereja. Cahaya ini turun dari Tuhan. Tuhan menunjukkan mujizatnya kepada mereka. Dan waktu mereka berdoa, bergirang di hadapan Tuhan. Lalu cahaya ini Tuhan beri. Kita lihat di kota Ambai, pulau-pulau Ambai, mereka mulai didorong dan dibangkitkan oleh Tuhan untuk melihat perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Saudara, panggilan buat Israel ini panggilan dari hati yang sudah berserah kepada Yesus. Panggilan bagi Israel, panggilan dari hati yang sudah tersentuh oleh Roh Kudus. Hanya orang yang sudah mengalami jamahan dalam kuasa Roh Kudus yang mengerti rencana Tuhan dengan Israel. Saudara sekalian, waktu engkau mengalami jamahan oleh Roh Kudus, oleh kuasa Israel, oleh kuasa Roh Kudus dalam hati saudara, maka tidak ada alasan bagi saudara untuk bergirang-girang karena Yerusalem. Jadikanlah Yerusalem sebagai puncak kegiranganmu. Saudara sekalian, kalau engkau tidak pernah bergirang karena Yerusalem, berarti hatimu sedang bermasalah. Dan waktu engkau sedang bergirang karena Yerusalem, engkau sedang merebut sukacita sorgawi. Waktu engkau bergirang buat Yerusalem, engkau sedang merebut sukacita hati Bapa. Waktu engkau bergirang buat Yerusalem, engkau sedang menaikkan doa yang menggunakan solmisasi. Waktu engkau bergirang karena Yerusalem, engkau sedang menghormati proklamasi puji-pujian Tuhan yang besar dalam hidup saudara. Anak-anak Ambai sedang melakukan hal ini di hadapan Tuhan. Pujian, hormat, kemuliaan, kejayaan hanya bagi Tuhan dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Puji-pujian anak-anak negeri timur, pulau-pulau Ambai sedang dinaikkan di hadapan Tuhan untuk menghormati perjanjiannya yang kekal. Bapak, Ibu, saudara sekalian, Anda bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan melibatkan saudara dalam rencananya yang besar. Jangan takut karena bintang Daud. Jangan malu karena Israel. Perjanjian ini akan berjalan terus. Tidak ada proklamasi perjanjian terbesar di dalam hidup kita ketika kita memproklamasikan perjanjian-perjanjian Tuhan atas Israel. Di sini tanggal 14 Mei 2010, anak-anak Tuhan yang berdiri untuk Israel di kota Port Numbai, Jayapura, Papua, sedang melakukan Long March for Israel. Long March for Jerusalem. Satu kampanye pergerakan doa untuk Israel. Yesaya pasal 60 ayat yang ke-12. Firman Tuhan berkata, bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepada Israel akan binasa dan hilang lenyap. Janji Tuhan ini masih berlaku sampai hari ini. Pengabdian kita bagi Israel bukan karena negaranya. Pengabdian kita dalam pergerakan Sion bagi Israel bukan karena Yahudinya. Pengabdian kita dalam pergerakan Sion ini karena penghormatan kita kepada perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Jangan takut karena panji Daud. Jangan malu karena Israel. Barang siapa memberkati Israel, dia diberkati. Barang siapa mengutuk Israel, dia akan dikutuk. Janji ini akan berjalan terus sampai dengan hari ini. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, Tuhan membawa kita, melibatkan kita di dalam tugas yang besar dengan Israel. Anak-anak Papua sedang berjalan di kota Port Numbai, Jayapura, Papua, untuk berdiri melihat dan memproklamasikan di jalan-jalan di Papua bahwa perjanjian Tuhan dengan Israel, ya dan amin. Saudara sekalian, Panji Daud merupakan proklamasi kebesaran Tuhan yang tidak bisa dibatalkan oleh siapapun. Proklamasi perjanjian Tuhan atas Israel melalui Panji Daud tidak bisa diturunkan oleh siapapun. Dan kita lihat waktu saudara mengganggu Israel, membakar bendera Israel, membakar bintang Daud, maka murka akan turun, murka Tuhan akan turun atas hidup saudara.
Zakaria pasal 2 dan ke-8, firman Tuhan berkata, barang siapa menjamah Israel, menjamah biji mata Tuhan. Saudara, peringatan janji Tuhan ini cukup keras. Ganggu Israel, ganggu Tuhan. Jamah Israel, jamah Tuhan. Itulah sebabnya, waktu kita melibatkan diri kita untuk nubuatan-nubuatan Tuhan dengan Israel, kita sedang menggugah hati Tuhan. Kita sedang menggerakkan Tuhan untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup kita. Oleh karena Sion, aku tak dapat berdiam diri. Oleh karena Yerusalem, aku tak dapat tinggal tenang. Sampai Tuhan memenuhi Yerusalem dengan kebenarannya. Sampai Tuhan memenuhi Yerusalem dengan keselamatannya. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, di dalam pergerakan Sion, Tuhan membawa kita untuk memenuhi nubuatan-nubuatan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Di sini kita melihat bagaimana anak-anak Papua di kota Sorong yang sedang bergirang-girang karena Yerusalem, mereka berdiri dan bernyanyi di hadapan Tuhan. Bersyukur karena perjanjiannya yang kekal atas Israel. Bersyukur karena anugerahnya yang sempurna yang Tuhan kerjakan atas hidup kita. Pujian, hormat, pengagungan harus dikembalikan kepada Tuhan. Anak-anak di kota Sorong, Tuhan membangkitkan mereka. Tuhan melibatkan mereka. Tuhan mulai menarik mereka untuk mulai mengerti dan melihat tentang tujuan Tuhan yang besar dengan Israel. Saudara sekalian, pada tanggal 18 Mei 2010 yang lalu, satu kota di kawasan bagian selatan Papua di kota Sorong, secara khusus di Yahadian, mereka begitu berantusias untuk memproklamasikan perjanjian Tuhan dengan Israel. Waktu mereka mendengar tentang kota-kota lain berdiri untuk Israel, berdoa untuk Israel, mereka berkata, tolong berita ini juga datang buat kami di Yahadian. Dan puji Tuhan, sekarang anak-anak Papua di Yahadian sedang berdiri dengan satu komitmen, perjanjian iman yang besar di hadapan Tuhan. Mereka sedang beribadah, mendengarkan proklamasi perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Mereka sedang mendengarkan nubuatan-nubuatan Tuhan tentang Israel. Dan akhir dari pendengaran mereka tentang nubuatan-nubuatan Tuhan bagi Israel, mereka mengambil komitmen iman di hadapan Tuhan. Hari ini dan seterusnya selama hidup kami akan berdiri dan berdoa untuk memberkati Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, waktu malam mereka mendengarkan khotbah, mendengarkan berita-berita tentang Israel, hati mereka digerakkan oleh Roh Kudus. Mereka harus melakukan sesuatu untuk melihat dan menghormati akan perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Dan pada keesokan hari, mereka semua berdiri di dalam gereja dengan memegang panji Daud. Mereka berdoa, mengikat perjanjian dengan Tuhan. Apapun yang terjadi dengan hidup kami, apapun yang kami alami dalam kehidupan ini, kami akan selalu senantiasa berdiri dan berdoa untuk Tuhan bagi Israel. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, mereka sedang berantusias. Kami akan pergi ke satu tempat di mana semua anak-anak Yahadian memproklamasikan satu perjanjian kekal yang akan dibuat oleh Tuhan di daerah Yahadian untuk berdiri bagi Israel. Tempat ini akan menjadi markas pergerakan Sion untuk Sorong Selatan. Secara khusus di Yahadian, mereka sedang berdiri, berdoa di hadapan Tuhan. Dan seorang anak dipersembahkan sebagai satu generasi baru yang lahir dari Yahadian untuk berdiri dan diikatkan dalam perjanjian Tuhan yang kekal dengan Israel. Dan janji ini akan berjalan terus sampai dengan hari ini. Firman Tuhan berkata, oleh karena Sion aku tak dapat berdiam diri, oleh karena Yerusalem aku tak dapat tinggal tenang, sampai kebenaran Tuhan memerintah atas Israel. Kita melakukan kampanye-kampanye nubuatan Tuhan tentang Israel, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Sebagaimana kita lihat tentang tujuan dari Tuhan
buat perjanjian dengan Israel adalah supaya Israel, Tuhan menjadi Tuhan atas Israel, dan Israel akan menjadi umatnya. Dan waktu orang-orang di Bongo mendengar berita ini, mereka berkata, kami juga akan berdiri untuk Israel. Dan sekarang di Bongo sedang terjadi pergerakan doa buat Israel. Mereka sedang memuji, menyembah, dan mengagumkan Tuhan. Karena mereka tahu tidak ada puji-pujian terbesar, tidak ada penghormatan terbesar yang kita buat di hadapan Tuhan, kecuali kita berdiri dan menghormati dan memproklamasikan, mengikrarkan tentang perjanjian Tuhan yang besar dengan Israel. Dan janji ini akan berjalan terus sampai dengan hari ini. Orang-orang di Bongo sedang memuji dan memuliakan nama Tuhan, sedang bersyukur di hadapan Tuhan karena perjanjiannya yang kekal, karena nubuatan-nubuatan Tuhan yang indah yang diberikan oleh Tuhan atas Israel. Saudara sekalian, Roma pasal 9 ayat 1 sampai ayat yang kelima, bagaimana komitmen Paulus di hadapan Tuhan tentang pilihan atas Israel. Paulus berkata, aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsa secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel. Mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian, dan hukum Taurat dan ibadah, dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Tuhan yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, pujian bagi Tuhan harus didasarkan pada perjanjiannya yang kekal. Dan perjanjiannya yang kekal pertama diberi atas Israel. Dan perjanjian yang kekal atas Israel membuktikan bahwa semua janji-janji Tuhan yang dibuatkan oleh Tuhan sendiri, yang disampaikan oleh Tuhan sendiri, yang disampaikan oleh para nabi-nabi, juga akan digenapi oleh Tuhan atas Israel. Umat Tuhan di kota Bali sedang merendahkan diri, mengaku dosanya karena tidak pernah berdiri untuk Israel. Saudara sekalian yang kekasih di dalam Tuhan, keputusan iman untuk percaya kepada Kristus dan keputusan iman untuk berdiri bagi Israel, satu keputusan iman yang sangat berharga, sangat berarti dalam hidup saudara. Kita bersyukur karena Tuhan sekarang boleh melibatkan semua orang di seluruh dunia untuk terlibat di dalam tujuan dan rencana Tuhan yang besar. Kita bersyukur karena Tuhan memanggil kita untuk melihat tugas ini. Janji ini akan berjalan terus. Kemanapun kita pergi, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan bekerja sesuai dengan rencananya yang besar. Anak-anak Tuhan di Jakarta, Sion Fellowship di Jakarta, sedang berdiri, berdoa, dan memberkati Israel. Mereka sedang berdiri di dalam hadirat Tuhan untuk menaikkan pujian kepadanya. Hanya Tuhan yang harus dipuji, dimuliakan, disembah, diagungkan dalam hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Pergerakan Sion ini satu pergerakan yang sedang Tuhan persiapkan di akhir zaman. Pergerakan Sion ini satu pergerakan yang menggerakkan semua orang percaya di seluruh dunia untuk melihat perjanjian Tuhan dengan Israel. Mazmur 126, firman Tuhan berkata, ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang-orang yang bermimpi. Pada waktu itu, mulut kita penuh dengan tertawa, dan lidah kita dengan sorak-sorai. Pada waktu itu, berkatalah orang di antara bangsa-bangsa, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada orang-orang ini. Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita.
Pulihkanlah keadaan kami ya Tuhan, seperti memulihkan batang air kering di tanah Negeb. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Saudara sekalian, keterlibatan saudara dalam perkara-perkara Sion tidak akan sia-sia. Keterlibatan saudara dalam pergerakan Sion melalui doa, pujian, dan penyembahan di hadapan Tuhan tidak akan sia-sia. Tuhan akan memperhitungkannya itu sebagai bagian iman saudara di hadapan Tuhan. Kita melakukan ini supaya orang Yahudi menjadi cemburu. Lalu mereka datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Mereka kembali dan bergabung berdiri di dalam nubuatan dan perjanjian Tuhan yang besar atas mereka. Sebagaimana Paulus dalam Roma pasal 11 ayat 11, ayat 25 dan 26, firman Tuhan berkata, sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kalau saudara sudah diselamatkan di dalam Kristus, maka wajiblah engkau mengembalikan keselamatan itu di hadapan Tuhan melalui Israel, supaya Israel menjadi cemburu. Lalu mereka datang kepada Tuhan, dan mereka akan menjadi berkat menjelang zaman akhir. Nubuatan Tuhan bagi Israel adalah Israel menjadi umat kesayangan Tuhan, menjadi kerajaan imam di antara segala bangsa, dan menjadi bangsa yang kudus untuk rencana Tuhan permulaan zaman dan di akhir zaman. Shalom, Tuhan memberkati saudara.